سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, mengawali majelis kita pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum, andai bisa kita menunjukkan bentuk kesyukuran kita, la azidannakum. Lam di situ kata para ulama tafsirlit-taukid, artinya Allah memberi jaminan bahwa yang Allah titipkan itu akan ditambahkan. La azidannakum, pasti akan ditambahkan. Sebaliknya, walakin kafartum, andai tidak bisa mensyukuri yang Allah berikan, maka Allah berikan ancaman di ayat inna adzabi lasyadid. Azabku lasyadid, sungguh sangat pedih, sangat besar, sangat tidak bisa untuk kita terima bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengawali majelis kita pada malam yang berbahagia ini, tajdidu asyukri, memperbaharui senantiasa bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Secara lisan kita ungkapkan dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Secara perbuatan dibuktikan syukur itu dengan memanfaatkan semua yang Allah titipkan ini ke jalan, ke perbuatan, ke amal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Malam ini alhamdulillah Allah sedang beri kita taufik untuk bisa menyesuaikan amal kita dengan kecintaan Allah. Allah cinta ketika kita mendekat kepadanya, maka kita mendekat kepada Allah dengan salah satu pintu amal yang menjadi amal paling utama, yaitu as-salatu kepada salat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin, para alim ulama, hadirin pandai dan masyarakat, orang-orang tua kami jamaah maghrib Masjid Nurul Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bisa berkumpul di salah satu rumah Allah, mengkaji, membahas ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Semoga ini menurunkan keberkahan yang tiada henti dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, malam ini separuh waktu menjelang Isya ini kita akan melanjutkan kajian kita yang belum terselesaikan pada pertemuan sebelumnya, yang sama-sama kita membahas tentang masyru'iyatul waqfi, tentang wakaf di dalam syariat Islam. Yang terakhir kali kita terhenti di pembahasan mengenai syurutul waqifi, syarat orang yang berwakaf. Masih ada paling tidak 3 rukun dalam ibadah wakaf itu yang belum kita bahas. Syarat barang atau benda yang diwakafkan, yang kedua, yang ketiga syarat si penerima wakaf, dan yang keempat sirat atau lafaz dari serah terima wakaf tersebut. Maka separuhnya kita membahas kelanjutan dari pembahasan ini. Jika
menjelaskan tentang keutamaan, keistimewaan, kemuliaan, fadilah waktu yang sedang kita berada di saat ini, yang mana kita berada di salah satu bulan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wanti-wantikan akan banyak sekali dari umatnya yang tidak menyadari tentang keistimewaan bulan ini, yaitu Syahrul Sya'ban, bulan Sya'ban. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, di dalam syarat benda yang bisa diwakafkan itu, paling tidak para ulama membuat 3 syarat utama secara umum tentang benda yang bisa diwakafkan. Kalau yang pertama kita membahas syarat syurutul waqif, syarat si pewakaf, mulai dari dia berakal, dia sudah baligh, dia memiliki benda tersebut, lain-lain. Yang kedua ini syarat syurutul mawquf, syarat yang diwakafkan. Yang pertama, ayyakunal mawquf malan mutaqawwaman. Benda yang diwakafkan itu mesti suatu barang, suatu benda mutaqawwaman yang ada barangnya dan ada nilai. Ada barangnya, ada nilai. Nilainya di sini tentu ada nilai harganya yang dimaksudkan. Sesuatu barang yang berharga di dalam hidup kita. Dan mesti barang, mesti benda. Misalnya kita memiliki penemuan. Ada bapak ibu yang menjadi ilmuwan misalnya, atau bekerja di lab, atau bekerja di rumah sakit, kemudian melakukan uji coba klinis atau berbagai macam hal yang akhirnya menemukan tentang satu bentuk penyakit, dan kita menemukan obat dari penyakit itu. Ini misalnya obat itu yang ada nilai harga, kemudian kalau ingin kita mewakafkannya bisa. Tapi kalau ide yang ada di kepala kita, mewakafkan ide, mewakafkan sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita, itu tidak bisa. Kenapa? Karena bukan ainan, tidak ada barangnya secara ain. Kalau meja ini ada ainnya, ini ain. Kitab ini ain. Tapi kalau pemikiran, kalau ide itu tidak ada ain, maka dia tidak bisa diwakafkan. Maka yang pertama syurutul mawquf itu ayyakunal mawquf malan mutaqawwaman, barangnya mal berbentuk harta yang ada nilai. Yang kedua ayyakunal mawquf ma'luman imma bita'yin qadrihi kawaqfi daunam ardi. Syarat yang kedua dari barang yang diwakafkan mesti jelas jumlah barangnya. Andai yang diwakafkan itu tanah, maka mesti diketahui batas tanah yang diwakafkan ini seluas apa. Saya wakafkan tanah yang saya punya, Ustaz, yang di samping rumah itu berapa banyak, Pak? Seluas mata Ustaz memandang. Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada batasan yang jelas. Maka mesti dia dita'yinkan. Kalau dia bentuknya tanah, luasnya sekian kali sekian, kalau perlu berbatasan dengan sekian, ini untuk mendukung nilai ma'lum, diketahui barang atau benda yang diwakafkan tersebut. Ini juga menjadi catatan mungkin bagi nasir al-waqaf, si penerima wakaf, agar tidak menerima barang wakaf yang masih di awal-awal, belum jelas. Ada tanah di mana, di samping pintu tol misalnya,
Pintu tol mana? Pintu tol Pekanbaru Dumai. Dekat mananya? Di bawah bukit pula. Di bawah bukitnya di mana? Harus ada nilainya, harus ada ukurannya. Yang ketiga, ini tidak kalah penting, ayyakunal mawqufu mamlukan lil waqif. Seperti kita sampaikan di awal kemarin, bahwa benda yang akan diwakafkan itu mamlukan lil waqif, mesti merupakan hak milik si al-waqif, orang yang mewakafkan. Tidak bisa abu-abu. Ini punya saya Ustaz, saya wakafkan ini untuk pembangunan masjid, pas tanahnya di pinggir jalan. Mana surat bebas? Suratnya sudah betul Ustaz. Cuma secara adat kami berkeluarga, tanah ini memang untuk anak terakhir. Saya lah terakhir. Nah, ini tidak bisa diterima Pak. Kenapa? Secara legal hukum di Indonesia tidak ada yang membuktikan kalau tanah ini milik si yang memberi tadi. Maka mesti jelas tanah itu ada suratnya yang menerangkan ini adalah milik yang akan menerima. Ayakunal mawqufu mamlukan lil waqif. Barang atau benda yang diwakafkan mesti menjadi milik si al-waqif yang akan mewakafkan. Itu syurut al-mawquf. Syarat, beberapa syarat menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, yang mesti terpenuhi di dalam benda yang akan diwakafkan. Walaupun ada beberapa syarat lain yang itu tidak disepakati oleh mayoritas ulama. Ulama Hanafiyah ada syarat tambahannya, ulama mazhab Maliki ada syarat tambahannya, begitu juga mazhab yang lain. Syurutul waqfi ala muayyan. Yang kedua, syarat yang mesti ada kepada orang atau lembaga yang menerima wakaf tersebut. Jadi dibagi dua oleh para ulama. Ada yang menerima wakaf itu muayyan, orang person tertentu per orang. Tanah ini diwakafkan untuk Ustaz Fulan. Tujuannya apa? Untuk dibangunkan lembaga pendidikan muayyan kepada si Fulan. Orangnya namanya disebutkan. Maka apa syaratnya? Yushtaratu fil waqfi ala muayyan bil ittifaq ay yakuna ahlan lil tamalluk. Kalau barang atau benda itu diwakafkan kepada personal tertentu, individu tertentu yang jelas namanya siapa, maka syaratnya orang ini mesti dia itu memungkinkan untuk menerima kepemilikan wakaf itu. Apa maksud memungkinkan di sini? Dia mewakafkan tanah ini kepada fulan namanya Abdullah. Saya wakafkan tanah ini untuk si fulan namanya Abdullah. Di mana Abdullah ini Pak yang akan menerima wakaf? Dia masih di rahim ibundanya. Ibunya sedang hamil 8 bulan. Dan ibunya sudah bercita-cita menamakan anaknya yang kalau lahir namanya Abdullah. Kata pemberi wakaf, saya wakafkan kepada fulan namanya Abdullah yang masih berada di dalam janin seorang perempuan ini. Nah, itu tak bisa. Kenapa? Karena janin itu laisa ahlan litamalluk. Janin itu tidak bisa posisinya menerima kepemilikan satu benda karena dia belum ada ke dunia ini, walaupun secara orangnya mungkin itu sudah kita diketahui ada di dalam rahim ibunya. USG nampak. Nah, inilah calon bayi yang akan keluar, tapi tidak bisa dijadikan penerima. Diwakafkan tanah ini kepada fulan namanya Umar. Mana Umar itu Pak? Sekarang di RSJ. Bisa. Kenapa?
tidak bisa menerima perpindahan kepemilikan. Maka kalau barang itu diberikan kepada muayyan, orang, person, individu tertentu, maka mesti orang tersebut ahlan lil tamalluk. Tapi kalau seandainya barang atau benda itu diwakafkan kepada satu lembaga saja, bukan kepada individu, tapi kepada satu lembaga, laisa ala muayyanin, apa syaratnya? Ayyakuna ma'luman wa ayyakuna jihata khairin wa birrin. Barulah benda ini terhitung dia sebagai wakaf kalau lembaga itu yang pertama jelas keberadaannya. Kalau untuk yayasan, untuk suatu kepengurusan, jelas mana yayasannya, jelas yang mana kepengurusannya. Yang pertama, yang kedua, jihad khairin wa birrin. Baru bisa itu tergolong sebagai wakaf kalau lembaga tersebut lembaga yang mengelola dan tujuan dari pengelolaan lembaga itu kepada hal-hal yang baik. Lembaga atau organisasi atau kepengurusan untuk kemaslahatan kebaikan umat. Saya wakafkan satu bangunan rumah kos-kosan 10 pintu. Untuk siapa Pak? Untuk organisasi Sianu. Apa jenis organisasinya ini Pak? Mengorganisir klub malam di Pekanbaru. Boleh Pak? Tak boleh. Apa alasannya? Karena organisasi ini tujuannya bukan khairin wa bir, bukan untuk suatu kebaikan, justru untuk sebuah kemaksiatan. Jadi kalaupun harta itu diberikan kepada mereka dengan niat kita berwakaf agar mereka kelola, kemudian hasilnya diperuntukkan untuk mereka yang berada di organisasi ini, tidak mencukupi syarat wakaf. Kenapa? Karena yang menerimanya bukan lembaga yang bertujuan untuk satu kebaikan. Jadi mesti jihad khairin wa birrin. Itu syarat yang disepakati oleh para ulama di dalam al-mawqufu alaihi, orang yang menerima wakaf tersebut secara umum. Rukun yang keempat di dalam permasalahan wakaf ini, siratul waqfi. Al-mabhathur rabi'u alfazul waqfi wa syurutu siratul waqfi. Lafaz atau sirat di dalam serah terima barang atau benda yang akan diwakafkan. Jadi tidak bisa kita main tuh ada tanah saya serahkan ke siapa tanpa ada akad yang jelas. Di dalam ajaran Islam itu permasalahan mengenai akad ini memiliki kedudukan yang sangat penting sekali. Apa bedanya seorang laki-laki, seorang perempuan, mohon maaf, berhubungan badan tanpa ada ikatan pernikahan? Di tempat lain ada seorang suami, ada seorang istri berhubungan badan dengan ikatan pernikahan. Apa beda? Mohon maaf. Hubungan badan antara yang pertama dengan yang kedua tadi apa beda dari segi perbuatannya? Sama-sama berhubungan badan. Tapi mengapa yang pertama ini dihitung sebagai az-zina, yang kedua ini dihitung sebagai tidak hanya sekedar suatu kebolehan, tapi justru sebuah ibadah, sebuah sedekah? Kata Nabi SAW, kata sahabat bertanya kepada Nabi Rasulullah, ayati ahaduna ala bid'ati fa yakunu lahu dzalika ajran? Fa ya Nabi Allah, ya Rasulullah, adakah kalau kami berhubungan dengan pasangan kami
dan itu menjadi pahala sedekah bagi kami, kata Nabi. Bagaimana kalau itu diletakkan kepada haram? Bukankah itu menjadi dosa bagi dia? Maknanya bahkan hubungan suami istri pun adalah sebuah ibadah yang diberi pahala oleh Allah. Mengapa ini diberi pahala, ini dinilai? La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekat-dekat kepada zina. Kenapa? Mendekatnya saja tidak boleh, alasannya itu fahisyah, sebuah keburukan dan seburuk-buruk jalan. Bedanya karena yang pertama tidak ada akad, yang kedua karena ada akad. Ada qabil ibunya. Pertama tidak ada pakai akad. Mengapa kalau ada kita bertransaksi dengan model transaksi keuangan yang model-modelnya sama saja, dalam tinjauan kita sama saja apa yang ada di bagi sebagian ulama yang berpendapat itu adalah riba di bank konvensional dengan di bank syariah. Mengapa sebagian ulama berpendapat yang di konvensional ini dikategorikan haram karena riba, di bank syariah tidak dikategorikan haram karena tidak bagian dari riba? Karena beda akad. Akad tadilah yang menjadi penentu tentang yang pertama adalah sebuah dosa, yang kedua adalah bahkan sebuah ibadah. Kalau kita contohkan dalam hubungan suami istri, maka sirah ini sangat penting di dalam muamalah al-maliyah kita atau bahkan muamalah insaniyah kita, baik itu interaksi keuangan atau interaksi sosial kita, harus ada sirahnya. Maka di dalam wakaf ini pun disyaratkan mesti ada sirahnya. Saya wakafkan mesti jelas nama bendanya apa, kepada siapa diwakafkan benda tersebut, dan siap menerima wakaf. Walaupun menurut sebagian ulama tidak mesti ada yang menerima itu menjawabnya, seperti dalam akad pernikahan ada ijab, ada kabulnya. Tapi kalau dalam masalah wakaf tidak semua ulama berpendapat bahwa mesti ada kabul, tidak mesti. Walaupun yang lebih baik tentu ada ijabnya, ada lafaz menyerahkannya, dan ada lafaz yang menerima harta atau benda yang diwakafkan tersebut. Nah, inilah Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, tentang secara umum ini kita tidak mengklaim yang sudah kita bahas ini sudah sangat detail di dalam penjelasan mengenai wakaf. Ini secara umum kita mengenal dari awal pertemuan sebelumnya tentang dalil kemasyhuriyatan wakaf itu, kemudian tentang bagaimana fadilah keutamaan dari wakaf tersebut, dan apa saja rukun yang mesti ada di dalam wakaf tersebut. Terkait yang kita niatkan dari jamaah Masjid Nurul Muhsinin tentang yang sudah kita sama-sama mungkin usahakan untuk membelinya, maka itu tergolong salah satu wakaf produktif. Andai nanti kita manfaatkan lahan tersebut untuk dibangun satu usaha misalnya, kemudian usaha tersebut diperuntukkan untuk kemaslahatan masjid kita Nurul Muhsinin ini, maka wakaf ini akan terus mengalir dan terhitung sebagai wakaf yang produktif. Jadi bagaimana teknisnya, mungkin bisa dikumpulkan nanti perwakilan dari jamaah-jamaah yang menyumbangkan hartanya untuk pembelian lahan tersebut, karena tak mungkin semuanya dihadirkan perwakilan. Kemudian dihadirkan pengurus yang akan menjadi mauquf alaihnya, menerima wakafnya, kemudian sama-sama pergi ke kantor urusan agama untuk dibuatkan akta wakafnya. Karena kita di Indonesia ini semuanya harus jelas, kalau benda itu diwakafkan harus ada akta wakafnya.
Tidak bisa hanya sekedar secara lisan. Karena mungkin kalau secara lisan untuk 5 tahun, untuk 10 tahun itu yang berwakaf dan yang menerima wakaf masih hidup. Tapi selanjutnya ketika yang berwakaf dan yang menerima wakaf, artinya dalam permasalahan di sini pengurus sudah tidak ada lagi, maka ditakutkan yang awalnya diingatkan untuk wakaf untuk kemaslahatan masjid, kemudian nanti dipalingkan kepada hal-hal lain yang itu semua tidak dibolehkan jika sudah diangkatkan benda tersebut untuk wakaf. Ini bedanya wakaf itu dengan sedekah secara umum. Kalau wakaf, apa syarat, apa syarat kita, apa akad kita di dalam proses wakaf itu, maka untuk itulah peruntukan benda tersebut. Seperti yang saya contohkan kemarin, andai kita nanti akadkan hasil dari usaha yang dibangun di atas lahan itu, akadnya hanya untuk pembangunan fisik masjid saja, maka itu tidak boleh diarahkan ke yang lain selain daripada fisik masjid ini untuk operasional dilakukan. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita sudah mengunci dan itu diakadkan. Maka lebih baik akadnya itu kita lafazkan dengan lafaz yang umum, bahwa misalnya tanah ini kita wakafkan untuk dibangunkan apa yang kita niatkan untuk dibangun, dan hasilnya diwakafkan untuk kemaslahatan masjid atau untuk masjid secara umum. Maka itu untuk semua hal yang bertujuan untuk perkembangan masjid ini boleh, karena akadnya sudah dibuat secara umum. Maka Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kurang lebih inilah seputar hal-hal yang bisa kita bahas bersama tentang masalah wakaf. Semoga kita Allah berikan kemampuan untuk beramal dengan amalan ini. Karena tentu tidak semua orang yang bisa beramal dengan amalan wakaf ini. Semoga Allah mampukan kita untuk beramal dengan amalan wakaf ini, dan Allah berikan kita ilmu agar melaksanakan amal tersebut sesuai dengan yang Allah inginkan dan yang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang kami muliakan, beberapa menit di akhir ini sejenak sama-sama kita mencas kembali, mengingat-ingat kembali tentang bagaimana keistimewaan, kemuliaan detik-detik yang sedang kita berada di momen sana. Jadi kita sebagai umat Nabi itu sudah sangat merupakan karunia paling hebat yang Allah takdirkan kepada kita, bahwa kita Allah takdirkan menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak hebat kita menjadi umat Nabi ini? Dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sampaikan, Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mathalukum wa mathalu ahli kitabaini alladziina min qablikum." Perumpamaan kita sebagai umat Rasulullah itu jika dibandingkan dengan dua umat sebelum kita, yang ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani, kabar dari rajulin istajara ujara, perumpamaannya sama seperti seseorang, kata Nabi, ada seorang dermawan, seorang yang punya kelebihan harta, orang kaya, istajara ujara, orang kaya ini mencari karyawan-karyawan untuk bekerja pada dia. Faqala, apa kata orang kaya ini? Man ya'malu min ghudwata ila nisfin nahar ala qirat. Siapa yang mau bekerja untukku, kata orang kaya ini, dari sejak pagi ila nisfin nahar, kepada sampai nanti batas waktunya setengah hari. Dari pagi
sampai tengah hari. Ala qiratin, dibalaslah dia dengan 1 qirat. Ini timbangan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1 qirat. Fa'amilatil yahud, maka yang menjawab, yang menerima lowongan kerja itu orang Yahudi. Aku mau, kata orang Yahudi. Thumma qala, kemudian orang kaya ini berkata lagi, "Man ya'malu li min nisfin nahar ila salatil 'asri 'ala qiratin." Siapa yang mau bekerja untukku dari setengah hari, tengah hari, ilal asri, sampailah batas masuk waktu asar. Berapa gajinya Pak? Ala qiratin, dibalas 1 qirat. Apa kata Nabi? Fa'amilatin nasara, maka orang Nasrani mengambil lowongan kerja. Orang Nasrani. Thumma qala, kemudian di akhir apa kata orang kaya ini? Man ya'malu min al-'asri ila an taghiba asy-syamsu 'ala qiratayn. Siapa yang mau bekerja untukku dari sejak asar sampai tenggelam matahari. Berapa gajinya Pak? Qiratayn, 2 qirat. Orang Yahudi dari pagi sampai siang, yang paling lama gajinya 1 qirat. Orang Nasrani dari siang sampai sore gajinya 1 qirat. Lebih cepat dari orang Yahudi, tapi lebih lama dari yang ketiga ini. Dari asar sampai maghrib, berapa gajinya? 2 qirat. Yang pertama, yang kedua 1 qirat, yang ketiga ini 2 qirat. Siapa yang ketiga ini ya Rasulullah? Fa antum hum, maka yang ketiga itu adalah kalian, orang-orang yang beriman kepada Allah dan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan, mengistimewakan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Allah istimewakan kita? Baik, kita ini sudah istimewa. Kemudian cara Allah mengistimewakan kita bagaimana? Bahwa Allah berikan waktu-waktu, Allah berikan masa-masa, Allah berikan detik-detik yang andai kita dapatkan waktu tersebut, dan Allah beri kita taufik dan hidayah untuk bisa beramal di waktu itu, maka yang kita dapatkan balasannya itulah yang dicontohkan, diperumpamakan oleh Nabi tadi. Tidak 1 qirat seperti orang Yahudi, tidak 1 qirat seperti orang Nasrani, walaupun mereka durasi pekerjaannya lebih panjang, lebih lama. Apa maknanya? Lebih lama umur mereka dari kita, tapi balasan pahala yang kita dapatkan jauh lebih istimewa dari apa yang didapatkan orang Nasrani, apa yang didapatkan orang Yahudi. Banyak sekali waktu-waktu istimewa. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang Allah kategorikan sebagai bulan haram. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah. Dari 12 itu minha arba'atul hurum, ada 4 bulan yang haram. 3 berturut-turut, 1 terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang terpisah bulan Rajab. Cukup di 4 bulan haram ini cara Allah memuliakan kita? Belum. Ada 1 bulan yang andai kita beramal tidak di 1 bulan itu, malam itu beramal saleh, niat ikhlas karena Allah, dan ternyata malam itu adalah malam yang Allah katakan dalam Al-Quran, inna anjalnahu fi lailatin qadr, malam lailatul qadr. Maka apa balasan Allah? Khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Balasan yang akan Allah berikan khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Ada yang lebih istimewa lagi Ustaz? Apa cukup dengan diberikan bulan awal, cukup diberikan bulan Ramadan, kemudian tidak ada lagi cara Allah memuliakan kita
cara Allah memuliakan, karena dia bukan termasuk bulan haram. Kemudian dia tidak termasuk bulan yang di dalamnya Allah berikan Al-Quran dan puasa seperti bulan Ramadan. Maka datanglah seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid. Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min syuhurin ma tasumu fi Sya'ban. Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, tak pernah aku melihat engkau berpuasa sebanyak engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Artinya di sini melakukan puasa sunnah. Kalau puasa wajib itu hanya di bulan Ramadan. Puasa sunnah Allah tak pernah mengajarkan puasa sebanyak di bulan Sya'ban. Apa istimewa bulan Sya'ban ini Rasulullah? Apa kata Nabi? Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu wa huwa syahrun turfa' fihi al-a'malu ila Allah wa uhibbu an yurfa' 'amali wa an sa'im. Apa kata Rasulullah? Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu. Memanglah di bulan ini wahai Usamah bin Zaid, banyak orang yang lalai. Kenapa lalai? Kenapa dia tak merasa istimewa? Karena dia bukan termasuk bulan haram. Yang bulan haram adalah bulan kemarin. Bulan apa Pak? Bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk bulan haram. Orang memuliakan bulan Rajab karena dia bulan haram. Dan dia bukan bulan puasa seperti bulan Ramadan, sesudah bulan Sya'ban. Orang banyak beramal berbuat baik di bulan Ramadan karena memang rasa di bulan Ramadan itu berbeda dengan di luar bulan. Kita terbantu dengan suasana. Rajin ke masjid. Kenapa? Karena suasana orang-orang memang ingin ke masjid di bulan Ramadan. Puasa. Kenapa? Karena memang wajib puasa di bulan Ramadan. Rajin baca Quran. Kenapa? Suasananya membantu kita untuk taat di bulan Ramadan. Dia bukan bulan puasa, dia bukan bulan haram, maka banyak orang yang lalai. Sementara bulan itu kata Rasulullah, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila Allah. Amal kita ini ada pelaporan harian, ada pelaporan mingguan, ada pelaporan bulanan, ada pelaporan tahunan. Apa makna pelaporan itu Ustaz? Disetorkan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam seperti itu Pak. Maka di bulan Sya'ban ini pelaporan amalan tahunan kita kepada Allah. Dari bulan Sya'ban tahun 1445 ke Sya'ban 1446 dikumpulkan setahun, dilaporkan kepada Allah di bulan Sya'ban. Maka apa kata Nabi? Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan aku suka wahai Usamah ketika amalku itu dilaporkan kepada Allah, posisinya aku sedang berpuasa. Maka bulan Sya'ban adalah bulan puasa sunnah terbanyak yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimuliakan kita dengan bulan Sya'ban, dibanyakkan puasa di bulan Sya'ban, dan di malam-malam bulan Sya'ban ini kita melaksanakan sebuah kegiatan yang disimpulkan dari hadis Nabi juga, malam nisfu Sya'ban. Hadisnya kita tutup dengan hadis yang disampaikan, Inna Allah, sesungguhnya Allah la yaqdiru mencari-cari hamba-hambanya fi lailatul nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, fa yaghfiru li jami'i khalqihi. Apa tujuan Allah mencari hamba-hambanya? Mengampunkan semua hambanya kecuali dua orang, illa lil musyahid wa lil musyrik, kecuali dua hamba yang tak mendapatkan ampunan Allah di malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, musyahid yang bermusuhan, memutus hubungan, tidak berbaikan, wali musyrik, dan orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga kita bukan bagian dari dua orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah berikan kita taufik hidayah untuk beramal di bulan-bulan yang Allah muliakan dan di seluruh waktu yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.